kesaksian yang baru saja kembali sangat mengingatkan saya. Kalau saudara pernah dengar, saya pernah cerita ke saudara, ada pendeta Rumania yang pada zamannya itu dia dianiaya luar biasa, dicap bongkar. Ya, 14 tahun sudah dia di penjara. Ya, memang kemudian dia dibebaskan ya, dan jadi gembala di Amerika. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya mendengar kesaksian ini bukan kesaksian langsung dari Pak Pendeta Richard, ya. Tapi Pak Richard ini bercerita tentang temannya yang juga pendeta di Siberia, ya. Waktu dia ditangkap, jadi mereka ini ditangkap cuma karena mereka ini mengkhotbahkan Injil. Jadi pendeta yang temannya Richard Pembran ini, dia ditangkap saudara, dan itu sedang musim dingin, ya, sedang musim dingin, dan berarti karena di sana mengalami tempat musik tidak seperti kita, ya, karena sedang lagi winter waktu itu. Pas pendeta ini ditangkap dan dia dimasukkan saudara ke dalam satu apa sih? Mereka cuma pakai istilah pit, ya, lubang yang maksudnya dia diturunkan di dalam air. Jadi pendeta ini diturunkan di dalam air, itu di dalam satu apa sih? Ya, kayak seperti pipa tapi besar, gitu, ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam pipa itu, dicelup ke dalam air, saudara, dan pendeta itu ditelanjangi. Kan tadi saudara dengar itu musim dingin satu, ya, musim dingin itu orang semua pakai jaket, ya. Dan kalau saudara lihat orang-orang sana, mereka bahkan pakai jaketnya itu bukan cuma sembarang seperti jaket kita, ya. Itu untuk melindungi diri dari sengatan dingin dari luar, ya. Nah, bayangkan waktu itu pendetanya dibukain baju, ditelanjangi, lalu dimasukkan ke dalam pipa itu, ya, dan pipa itu dilengkapi dengan paku di sekeliling dari pipa itu. Jadi dia tidak boleh senderan, ya. Di sisi manapun dia tidak ada tempat bersandar, sama sekali tidak ada. Jadi dia berdiri harus lurus, dicelup di dalam air. Sebenarnya baik, ini musim dingin, dia dicelup di dalam air dalam keadaan telanjang, dan dia tidak boleh sender kiri sender kanan karena ada paku. Mereka mencelupkan dia di sana untuk menunggu dia mati perlahan-lahan. Jadi memang pendeta itu sengaja tidak diberi makan maupun minum. Lalu waktu dengar ini, terbayang gak? Orang ini susah sekali, ya? Orang menderita sekali gitu. Itu sudah. Tadi waktu saya dengar, oh Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Kita terlalu manja, sangat manja. Begitu saja kita mambutnya minta ampun ke Tuhan, ya. Seolah-olah Anda memprotes Tuhan, apa yang kau lakukan dalam hidupku? Lalu mereka membiarkan dia di sana menunggu dia mati, dan ternyata mereka saudara sampai 3 minggu beliau tetap sehat. Maka orang-orang yang menganiaya pun bingung. Pendeta ini diangkat dari sana 3 minggu tidak makan, tidak minum, ya, telanjang, dimasukkan ke dalam air, dan itu musim dingin, ya, berdiri dengan baik-baik. Dia berdiri 3 minggu, boro-boro senderan, duduk begitu
karena seluruh tempat di mana dia dikurung itu dilengkapi dengan paku di sekelilingnya. Dan pendeta itu bercerita kepada Richard Bowman. Dia bilang, waktu saya ditenggelamkan di air, ada sesuatu yang ajaib yang membungkus saya. Di dalam saya rasa hangat, karena saya merasa diselimuti, dan Tuhan pun menampakkan diri kepada entah dengan cara seperti apa, tapi dia melihat Tuhan. Oh, saudara, lalu pendeta ini bilang, dia menangis dan bilang, Yesus, bagaimana caranya aku hendak bersyukur kepadamu? Aku rindu mempersembahkan sesuatu kepadamu, karena besarnya kasih-Mu, penyertaan dalam hidupku. Katakan Tuhan, katakan, aku ingin mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu kepadamu. Dan dia merasa Tuhan bilang, kamu tidak dapat memberi apa-apa kepadaku. Cuma ada satu yang bisa kau lakukan, berikan dosamu. Saudara, saya pedih mendengarnya. Harusnya kita sama saja. Ternyata tidak usah ada yang bangga di sini, tidak usah. Ya. Karena yang bisa kita lakukan kepada Tuhan sebenarnya cuma memikirinya. Saudara, kalau ibadah kita saja bercacat, sudah tidak dapat mempersembahkan yang sungguh, yang tulus kepada Tuhan. Kira-kira apalagi yang harus kita tuntut dari Tuhan? Coba, apalagi yang kita harus tuntut kepada Tuhan? Harus dengan hati yang rendah katakan pada Tuhan, aku mau hidup seperti yang Kau mau. Tidak ada cara yang lain. Aku mau mengabdikan seluruh hidupku, seluruh waktuku, seluruhnya hanya untuk Engkau. Yesus, terimalah persembahan kami. Tak pernah berubah, berdua dulu terlukiskan di dalam hatiku. Cintaku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput dari anugerah kepadamu, tak pernah
Seolah-olah engkau sedang melakukan yang kurang kepada kami. Kami tidak pernah sadar kalau kami terus saja menyakiti hatimu. Kami terus saja melukaimu dengan cara kami, dengan sikap kami. Oh Tuhan, terima kasih banyak untuk kepanjang kesabaranmu. Engkau masih saja setia menanti kami untuk berlepas sungguh seperti yang Engkau mau. Oh Tuhan, jangan biarkan kami berlambat-lambatan. Tolong kami sangat sadar waktu hidup itu adalah anugerah. Waktu untuk bertobat dan sadar juga adalah anugerah. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan dengan mengabaikan waktu untuk berubah. Oh Tuhan, untuk sadar bahwa hidup ini adalah penyembahan. Oh Tuhan, tidak seharusnya. Padahal Engkau memang Maha Kasih, Engkau mampu melakukan apa saja, bahkan tanpa kami minta. Oh Tuhan, tapi pasti sangat menyakitkan hatimu untuk kami meminta kepadamu seolah-olah Engkau adalah Allah yang kejam, Allah yang lupa kepada janji. Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bicara lebih lanjut. Dan tolong kami tak hanya mendengar dengan telinga kami, tapi dengan tepat. Kami buka hati dan membiarkan perkataanmu masuk dan mengubahkan seluruh pandangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya dan kami semua percaya. Roh Kudus bersama dengan kami. Tak akan meninggalkan kami. Bicara Tuhan. Bicara. Terima kasih Tuhan. Menyambut perkataanmu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya. Sekali lagi tentang cerita kesaksian tadi, waduh, saya sampai ya. Maksudnya begini, saudara. Saya sebenarnya bukan cuma hendak mengingatkan saudara. Saya merasa saya sangat diingatkan di dalam kesaksian yang tadi saya cerita. Kalau pendeta itu bilang, bayangkan kopi saya diambil dari lubang itu. Setelah tidak diberi makan, tidak diberi minum 3 minggu. Nah 3 minggu berarti 21 hari. 21 hari sering orang masa kini, gereja masa kini menyebutnya dengan kalau orang puasa disebut puasa Daniel, ya? Karena Daniel dicatat dalam kitab Daniel dia berpuasa 21 hari. Tapi kalau saudara baca cara puasa Daniel itu, dia bukan puasa total. Kalau saudara baca, ya? Tetapi makan untuk 20 hari itu. Nah sementara pendeta tadi, ya, yang dianiayakan itu, ya, itu 21 hari bukan cuma tidak diberi makan, tidak diberi minum, ditelanjangi, dimasukkan ke dalam lubang, lalu itu dimasukkan ke dalam seperti entah itu pipa atau kotak, ya. Tapi pokoknya dia berdiri di situ posisinya, dan kotak itu, wadah itu kemudian ditenggelamkan di dalam air 3 minggu. Berarti cuma kepalanya yang nongol di atas, ya kan? Karena mereka berharap dengan cara itu dia tidak segera mati, tapi dia akan mati perlahan-lahan. Karena itu musim dingin, dia tidak pakai baju, ya, dia dimasukkan ke dalam air dingin, lalu tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah ini, lalu tempat di mana dia dikurung itu dindingnya itu dilengkapi dengan paku. Jadi pendeta tersebut tidak dapat bergeser, tidak dapat sendirian kanan kiri, ya. Mau duduk, aduh, tidak mungkin, tidak bisa, angkat kaki juga tidak bisa. Jadi pokoknya dia begitu terus. Coba saudara bayangkan, saudara begini terus. Coba, nggak usah 3 minggu. Coba 2 jam saudara tenang begini. Pasti langsung kesemutan. Bukan cuma kesemutan ya. Apa ya? Kalian tahu apa? Kelonggongan. Oh saudara ya, bayangkan ya, Tuhan, 3 minggu berdiri, diboleh geser sana geser sini, tangannya tidak bisa bergerak karena ini batu. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, nggak ada yang ngobrol, ngobrol signal.
ini dalam sekali saudara. Ya, baru mati lampu langsung pusing. Ya, nggak ada ojek langsung pusing. 3 minggu tidak makan minum di dalam air, harus berdiri. Coba ini apa? Lalu waktu dia diambil karena tidak mati-mati, saudara tahu enggak? Dia tidak dingin, tidak lapar, tidak haus. Nah loh, kan bingung tuh. Orang ngomong aneh, mereka kan tidak tahu langsung membunuh saudara. Ini apa? Rasa benci kepada Tuhan ini ateis. Ini perasaan mereka tuh heran sekali. Ajaib. Ya. Jadi mereka juga tidak mau langsung mati orang itu. Ya, orang itu harus dibunuh perlahan-lahan. Kalau saya kalau membunuh orang itu kan dari artinya gampang saja. Dengan mudah bisa dibunuh, tapi ya itu karena ini kebencian kepada Tuhan itu menyebabkan mereka menganiaya pengikut Tuhan. No? Dan sekali lagi pendeta itu kemudian bercerita, saya sangat hangat karena saya merasa saya diselimuti. Lalu memang Elia kalau saudara baca, waktu dia tidur dengan sakit hati, malaikat datang dan memberi makan. Saudara baca, malaikat datang dan memberi makan Elia. Sementara waktu itu Yesus menampakkan diri dan tidak membawakan dia makanan. Supaya saudara tahu, hadirat Tuhan itu bisa lebih hebat daripada fungsi makanan di dalam diri. Jadi saudara kalau sampai Tuhan belum kasih makan, harusnya kamu bersyukur. Kita cuma baru tidak makan, belum mengalami seperti pendeta tadi itu. Dan dia mengalaminya bukan karena dia ambil uang gereja. Dia mengalaminya karena dia membicarakan kebenaran tanpa takut. Itu yang terjadi. Ternyata orang sekarang, jangan bicara lama-lama, nanti kamu sakit. Ya. Lalu pendeta itu berdiri 3 minggu tenggelam di dalam air. Apa saudara pikir itu? Apa kau pikir itu mudah? Coba kalau begitu kita lihat dulu Roma pasal 8 ayat 34, 35. Coba lihat 35. Coba teman-teman kita baca ayat ini. Ini lagu, ya, sudah dijadikan lagu. Nah, saudara lihat ini. Lihat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau keterjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti yang ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Betul? Bagus, kita baca lagi terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Lalu Yesus bukan siapa-siapa. Jadi toh, sudah lihat tadi apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba tadi kembali ayat 35. Bah, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ya Tuhan, cuma miskin, ya ampun, itu mah kecil. Miskin kau masih hidup, ditindas, kesesakan, ya, penganiayaan. Bermiskin itu belum aniaya. Tidak ada uang, itu belum aniaya. Dulu saya pernah dengar ada dulu jemaat di Nago dulu, zaman dulu ini. Berarti tahun 70-an kali itu berarti. Ya. Saya dengar cerita orang-orang dulu. Itu keluarga anaknya ada 12 tahun di kota Manado. Dan mereka bukan orang kaya. 12-12-nya itu Hindu. Itu kan kapan waktu kami ketemu dan bincang-bincang lagi, mereka bercerita bayangkan itu keluarga itu miskin, tapi 12 anaknya itu hidup. Kita baru lihat anak empat sana, saudara pusing. Bagaimana coba anak 12 itu orang tua yang dulu? Dan kalau 12 kalau banyak uangnya beda. Iya kan 12 dan tidak ada uangnya. Zaman dulu mereka hidup. Berapa banyak orang-orang kaya yang mati? Banyak makanannya. Dijaga dengan sehat. Manusia masa kini begitu ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Semua yang Tuhan bilang jangan, itu yang kita lakukan, itu yang kita lawan. Ya. Lalu saudara menyanyi lebih dari pemenang. Jangan cuma lihat ayat 36, ayat 37. Lihat ini ayat 35. Ini lebih dari pemenang, itu lebih dari pemenang. Ini dasarnya. Jadi mengapa lebih dari pemenang? Karena tidak pernah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kalau saudara walau mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, lalu engkau tetap mengasihi Kristus, nah saudara lebih dari pemenang. Itu maksud ayat ini. Jangan balik. Coba 36 tadi. Seperti yang tertulis, sudah tertulis apa? Oleh karena Tuhan, oleh karena kebenarannya, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bukan 1 jam. Itu tadi dia 3 minggu. Itu belum langsung bebas. Itu cuma dikeluarkan dari air, bukan dia langsung dibebaskan. Ya. Saudara kalau dengar ceritanya Richard Bumrem itu, ya, dia dianiaya, dipukul luar biasa, ya. Dan setelah dia dipukul, kemudian orang yang memukulnya tanya begini, bagaimana sekarang? Kamu sekarang mau bilang apa? Lalu saudara Richard ini habis dipukul tuh, dipukul habis-habisan. Dia bilang, aku mengampunimu. Aduh saudara ya. Jadi langsung ini yang penganiaya mendorong kepalanya, kamu dasar gila. Karena mereka kan bermaksud untuk membuat ini hidup orang ini pahit begitu kan. Dia bingung karena dia malah bilang, aku mengampunimu. Cuma orang Kristen yang begitu. Jangankan saudara
saudara mesti balas pakai bom sana. Nggak ada, itu bukan Kristen. Kristen yang tepat seperti firman Tuhan beda. Ya. Jangan mencontoh orang Israel ya, saudara. Mereka Israel jasmani, kita ini Israel rohani. Ya. Tuhan punya ukuran tersendiri kepada mereka. Saya tidak tahu ukuran Tuhan. Ya. Cara Tuhan biarkan itu terjadi. Itu mereka hitungannya beda, kita hitungannya beda. Yesus bilang kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Jangan balas memusuhi, justru kasihi, doakan dan berkati orang yang membenci kamu, orang yang memusuhimu. Ya, ini lebih dari pemenang. Tadi saya lihat ada tayang video, entah itu kejadian hari ini atau kayaknya hari ini deh, video baru saya lihat keadaan di kota Yerusalem, sepi jalanan, sepi ya. Saya berpikir, waduh, ini rombongan tur yang ke sana kan bisa saja pasti mereka tertahan, itu tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Nah ini nih ya, kita tidak tahu di situasi mereka dan apa yang Tuhan izinkan. Ya. Memang saling membalas ya, Hamas menyerang dan mereka membalas menyerang ya. Dua-dua sudah mengalami kematian 1.200 orang ya, sama. Israel juga 1.200 yang meninggal, belum termasuk yang luka-luka. Sama, Hamas juga dua seperti itu. Ya. Sudah ribuan orang meninggal. Ya, sudah seribuan lebih. Ya, tadi saya lihat kota Gaza ya hancur semua. Aduh, ini. Nah, kita Yesus datang dan bilang, kamu jangan seperti itu. Tuh, itu kan Yesus. Yesus bukan kita. Oleh karena engkau, oleh karena Yesus dan oleh karena kebenarannya, ya, kita ada dalam bahaya maut dan kita tidak boleh berhenti mengasihi, menghormati dan mengaguminya. Ya. Kapan kira-kira bulan lalu ya, saya lihat rekaman khotbah dari pendeta Richard Moblan. Saudara, beliau adalah orang yang sangat bersukacita. Saudara lihat deh, dia itu tertawa, baiklah. Saya pikir, bayangkan, tidak ada bayangan kepahitan di mukanya. Nah, sementara bayangkan itu, dia bukan cuma dimasukkan ke dalam sel penjara, itu dia juga dianiaya luar biasa. Bayangkan, mereka berboki Pak Richard Moblan ini sementara membicarakan Injil dengan teman-teman satu sel. Ya, mereka itu dipasung tangan dan kakinya. Itu ada borgol tangan dan kaki. Ya, dan sambil bercerita tentang Injil kan, dia sudah dilarang tidak boleh bicara-bicara kita di sini, tidak boleh. Jadi kan ada kita di dalam penjara, tidak ada. Ya, tapi pendeta Richard Moblan ini adalah pendeta yang bukan cuma membaca Alkitab, dia menghafal Alkitab. Dia tidak pernah menyangka itu yang terjadi. Jadi waktu dia di penjara, dia mengulangi apa yang dia hafal. Dia kalau tidak salah hafal kitab Matius. Pokoknya ada beberapa kitab saudara dalam kitab itu dihafal oleh pendeta Richard Moblan. Ya. Jadi waktu dia itu satu kamar kita ada 6 orang itu kalau tidak salah. Satu kamar itu, dan dia sementara bicara Injil lalu dipergoki oleh petugas penjara, ya. Jadi langsung dia ditarik, diseret dari kamar lalu dipukuli sampai berdarah-darah. Gitu loh ceritanya. Itu saya lihat
disaudarakan. Ya, mungkin nanti saudara bisa lihat cek di YouTube. Ya. Nah, waktu dia sudah selesai dipukul sambil berdarah-darah itu dia dikembalikan ke dalam selnya. Lalu dikunci kan sama selnya. Sudah waktu penjaganya pergi, Richard pergi. Tadi sampai di mana? Tadi kita cerita sudah sampai di mana? Bayangkan saudara, dia tidak mau berhenti membicarakan kebenaran apapun yang diperlakukan kepadanya. Saudara bicara lebih dari pemenang itu lebih dari pemenang. Bukan ini sudah sembuh tidak? Saya sekarang lebih dari pemenang salah. Bukan berarti kita tidak boleh sembuh. Tapi kalau saudara pengertian begitu itu gagal paham namanya. Sekarang kita sudah mengalahkan kemiskinan. Sini gimana ini saya sampai, oh Tuhan tolong ampuni kami. Bukan dilarang menjadi kaya. Kapan saya dengar? Dia bilang, Tuhan tidak marah kalau orang jadi kaya. Emang iya, Tuhan tidak marah orang jadi kaya. Ya, dia bilang, ini pendeta saudara, tanya kepada jemaat, masalahnya begini saja. Rasanya saudara saya ingin komentar dan tanya mana ayatnya ibu pendeta. Coba kawan yang ingin kaya. Dari orang-orang tidak angkat tangan. Dibilang pengadu kalian ini toh apa sih istilahnya? Jaim. Itu jaim nggak mau kaya. Saya loh ingin kaya. Nggak rusak loh. Coba mana ayatnya coba? Nanti saya tampilkan ayatnya supaya tahu orang-orang. Jangan ini ibu pendeta suka sekali cari kesalahan. Bukan saudara. Saya juga tidak mau cari kesalahan orang. Ya. Tapi karena itu dipublikasikan, saya juga ingin mempublikasikan kebenaran. Inilah kebenarannya. Mari baca sama-sama 3. Tetapi mereka yang ingin kaya. Berarti ini yang miskin juga termasuk di dalamnya. Dan betul, kami bukan orang kaya ya, tapi aku yang ingin kaya dong. Itu kan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Akhirnya karena ingin kaya, tidak taat kepada firman. Jangan jadikan kekayaan inginkan kekayaan, perolehan materi yang limpah itu menjadi tujuan ibadah. Itu salah ibadahmu. Ketaatanmu salah. Ibadah yang benar itu tulus. Tulus itu apa? Beri dan tidak berharap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Tuh, kasih ibu kepada beta. Masa kasih ibu kepada beta kok? Beda, kasih kita kepada Tuhan. Oh ini ada ayatnya loh, yang menabur menuai. Iya, kita semua tahu kan saya bilang, Tuhan itu bukan petugas asuransi yang saudara mesti klaim janjinya, klaim. Kapan Tuhan lupa janjinya? Kita yang lupa kewajiban kita. Selalu kita lupa jadi dalam menyembah. Kalau lihat dia dari pendeta-pendeta tadi yang saya cerita, coba sudah Tuhan tidak kasih, tidak ada. Sudah dibicarakan. Di mana Tuhan waktu mereka dianiaya? Dan bayangkan itu ya. Sudah di dalam keadaan seperti itu, mereka tetap tunduk kepada firman Tuhan. Waktu ditanya, lalu sekarang kamu merasa, aku mengampunimu. Loh, harusnya kan, oh Tuhan, kalau seperti ini caranya, lalu mulai sekarang aku bukan lagi milik Yesus. Apakah itu yang pendeta-pendeta? Tidak. Mereka membuktikan
mereka mengasihi Tuhan bukan untuk ini, bukan untuk itu, tetapi hanya untuk menyenangkan, memuliakan, menyembah Yesus. Itu 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Saudara semua bilang kaya, banyak duit, saudara. Berapa banyak orang yang kaya sekali. Lalu saudara cek hidup mereka. Apakah hati mereka sekaya uangnya? Coba cek, mereka ketakutan. Ya. Itu tetap ada takutnya. Takut jadi miskin. Sementara orang miskin, ya, habis makan tempe, dia tersenyum, dia tidur. Besok urusan besok. Habis. Kukis bodoh, kukis pandai, kukis karoong, kukis apa pokoknya, aduh, ya. Elia saja makan kukis bodoh, ya kan? Kalau kukis bodoh masih manis, saudara. Ya? Biar bodoh kan manis. Elia, saudara baca tuh roti apa? Cuma terbuat dari tepung dan minyak, titik. Sementara ini itu roti itu kalau di Manado dia nama apa? Ya, orang tuh kukis bodoh, tepung, gula, minyak. Taruh kelapa, udah ya sekali nih, ya. Ini dah biar bodoh dan enak. Bodoh dan coba saudara bayangkan Elia dipelihara dengan cara seperti itu, dan Elia tidak gagal hanya karena makan kukis bodoh. Saudara jangan terlalu bodoh dan jangan terlalu bodoh. Jangan biarkan akhirnya, ya, ibadah kita gagal cuma karena ini. Kita tergerak dalam keinginan kita, ya, ingin kaya. Akhirnya saudara masuk dalam jebakan berbagai-bagai nafsu hampa. Dengar ya, kaya, tapi Alkitab yang tulis, ya. Berbagai-bagai nafsu hampa. Hampa ini apa? Kosong. Masa ada duit kosong? Nah ini sudah tahu firman Tuhan so bilang, bukan Tuhan tidak bisa membuat kita jadi kaya. Saya bilang kepada saudara berulang kali, hari ini saudara sangat miskin, besok kaya raya. Itu tidak bisa. Dunia bisa bilang tidak bisa. Tapi di tangan Tuhan, loh. Yusuf hari ini di dalam penjara, besok di samping Firaun. Bahkan Firaun bilang, aku Firaun, dia bilang, ya. Tapi di Mesir ini tidak boleh ada yang bergerak tanpa kau tahu. Kemarin dia mana dia? Itu Tuhan, saudara. Lalu Nebukadnezar sementara menjadi raja yang luar biasa, hari ini dia raja. Sementara dia bicara mengagumi apa pencapaiannya, mengagumi kesuksesannya, tiba-tiba dia dihalau orang, diikat di bawah pohon. Bukan cuma dia jadi miskin, jadi binatang. Itu Tuhan. Hari ini kau kaya, kau tidak tahu sebentar malam kau jadi apa. Ya, kenapa sih saudara? Kita terlalu meremehkan Tuhan. Hari ini kau sehat, kau tidak tahu sebentar jadi apa. Beberapa tahun yang lalu itu ada gembala yang kami tahu sangat kenal, ya, karena pernah hidup di rumah mereka.
Itu saya dengar peristiwa waktu dia meninggal. Ibu gembala bilang, aduh Pak Gemi itu baru keluar kamar mandi, baru selesai mandi, dia sehat walafiat. Selesai mandi dia baru keluar dari kamar mandi, lalu dia baru menggunakan pakaian. Jadi istrinya sementara lihat saudara, waktu dia memasukkan kakinya di dalam celananya saudara, dia jatuh mati. Jadi kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Kita ini terlalu meremehkan Tuhan. Selalu saja Tuhan bilang apa dan kita maunya apa. Saudara jauh lebih percaya motivator terkenal sana sini situ. Kau tidak mau percaya perkataan Alkitab. Bagaimana supaya keuanganmu begini dan begitu? Saya tidak lagi. Tuhan tidak ada yang ajar begitu. Dia ajar bagaimana imanmu sehat. Orang yang imannya sehat, dia tahu bagaimana menggunakan berkat yang Tuhan berikan padanya. Dia tahu bagaimana memperlakukan Tuhan dengan benar. Dia tahu ini dengan perbuatan. Tuhan, semakin kau mengasihi Tuhan, semakin kau mengerjakan kebenaran, semakin kau hidup kebenaran. Sudah lihat. Nah, walau mungkin di sini tidak pernah dijelaskan secara mendalam harusnya begini dan begini dan begini. Saudara yang tahu. Kecuali kalau saudara mau merasa mati. Tapi kalau tidak, saudara, tidak mungkin Tuhan tidak bekerja di hatimu dan mengingatkan ini, mengingatkan itu. Ya. Ya, saudara, ya. Tadi kan saya yang dengar kesaksian tadi. Ya, saya cuma mengulanginya kepada saudara. Tapi kesaksian tadi sudah sangat menegur saya. Bayangkan pendeta itu tidak dingin, tidak lapar, tidak haus, dan tidak lelah. Itulah tadi saudara. Itu ada itu lengkap. Jadi dia tidak dingin, tidak lapar, tidak haus, dan tidak capek. 3 minggu berdiri, tidak capek. Saudara saya tidak capek nih, capek. Saya coba tidur lebih banyak dari yang saya biasa. Dan hasilnya adalah saya sakit kepala. Nah ini betul banyak tidur. Sebenarnya yang mengerti sesuatu itu yang terjadi. Jadi saya walaupun ngantuk sudah bangun kok, saya bangun sudah langsung bangun. Iya saudara-saudara mungkin, sekali lagi biarkan Roh Kudus bekerja di hatimu, ya. Dia menghidupkan kebenaran yang kau tahu, yang selama ini kau baca, kau dengar, kau nikmati. Saudara, kalau kau sungguh menjadi miliknya, saudara akan lihat, ya, itu makin hari makin bertumbuh dan membuatmu semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, tadi saya sampai pikir-pikir, Tuhan bayangkan, Tuhan begitu besar anugerahnya, kemurahannya, kasih karunia-Nya, ya kan? Terus kita saat ini Tuhan menentukan mau bangun karena Tuhan saja tidak bisa. Sementara orang yang hobi bola bangun karena bola. Biasanya pertandingan bola berapa minggu? Ada di televisi 2 minggu, 3 minggu. Itu tiap hari loh. Mereka tidak bosan. KKR ini sudah tinggi 3 hari. Dan orang habis itu 3 bulan yang masuk gereja. Dan dia ke KKR 3 hari. Sementara kalau orang nonton bola, rasa-rasa dia orang baku pukul. Bayangkan, so nonton hampir siang, habis doi Bataru, apa ya? Besok ulang orang baca cerita semua tentang bola. So di muka pekerjaan masih baca cerita bola. Di pimpin baca cerita
Bapak saudara. Ini adalah kapok-kapok. Jadi bangun untuk bola. Bola ternyata bisa tuh. Masa bangun untuk Tuhan kamu tidak bisa? Bangun untuk mencari Tuhan kamu tidak bisa? Tuh, jangan bohong saudara. Coba, orang-orang yang kerja coba, yang kerjanya itu 24 jam. Itu dia bangun Tuhan. Boleh. Ternyata kau bisa tuh. Kerja dari jam malam sampai pagi. Kok bisa? Ada uang. Untuk Tuhan. Hah? Jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10 kau ngadu. Harusnya otak kita jalan saudara. Di mana hatimu yang kau sebut untuk Tuhan? Yang terikat dengan tontonan ini dan itu. Tuh, kau bangun untuk tontonan itu. Cepat-cepat pulang dari ibadah. Kenapa kalian nonton? Untuk tontonannya bukan cuma 1 jam, bukan cuma 3 jam. Ya. Kalau masih ada 1 jam yang dia nonton sampai pagi. Ya. Tadi tiba-tiba saudara tadi waktu sementara siap-siap, saya kok tiba-tiba ingat saudara cerita yang dulu saya pernah dengar puluhan tahun yang lalu. Ya. Yang mendengar cerita itu saya masih remaja. Saya mendengar itu dari seorang ibu pengusaha dari Jakarta. Dia kan remaja. Dia bukan pendeta. Dia pengusaha yang mencintai Tuhan. Dia bercerita, dia bilang, kelompok kami pernah melakukan 100 malam suntuk, bukan semalam suntuk, 100 malam suntuk. Sementara dia ini kerja sepanjang hari, pulang di rumah mandi langsung ikut doa semalaman tiap hari sampai 100 malam dengan baik. Dia bukan pendeta. Ya, karena dia juga suka, jadi dia kayaknya sales. Jadi sepanjang hari di jalan. Jadi dia bukan duduk di belakang meja. Harus dia kadang capek, sangat capek. 100 malam suntuk ini cuma orang gila yang bisa bikin. Saya ingat saudara-saudaranya. Jadi, iya, dulu saya pernah dengar cerita 100 malam suntuk. Orang Manado sudah bekerja di Jakarta. Ya. Ini saking dengar-dengarannya saudara, dia tidak menikah usia muda. Dia bilang, Tuhan belum kasih dan saya tidak peduli. Dia menikah usianya 40 tahun. Baru dia menikah. Tapi Tuhan kasih. Perempuan cantik. Ini yang lihat itu. Orang waktu itu remaja, orang tahu dari satu gagal. Dia bercerita tentang bayangkan, ini gagal ini dikali umur berapa puluh. Ini kan, ini cerita tentang ketaatan. Bukan cerita tentang pendeta. Pendeta apa pendeta? Itu salah. Mana yang dia? Jadi kalau semua bilang soal kaya, sedang kaya rohani Tuhan boleh kasih. Kaya rohani kan saudara tidak bisa dapat di toko sana, dipinjam di bank, tidak ada. Tuhan tidak pernah kasih rohani. Kaya rohani itu dari Tuhan. Nah kalau yang dunia yang bisa kasih, Tuhan bisa kasih. Masa cuma doi itu paling murah sudah. Sudah tahu itu. Uang, kesehatan semuanya itu hal mudah dan hal paling murah yang Tuhan bisa buat. Dan ini yang bermain susu. Padahal itu cuma bonus. Belanja di sini nanti dapat bonus. Gula 1 kilo.
Setelah belanja sudah jutaan rupiah, bonusnya gula 1 kilo. Nah itu yang saudara suka tahu? Gula 1 kilo. Itu kan cuma bonus, Ustaz. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Coba ditambahkan. Itu cuma tambahan. Tapi kita selalu sampai mana kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan cuma karena tidak dapat tambahan. Lalu kita menyanyi apa? Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya itu apa? Yesus dan segala-galanya. Karena kalau cuma Yesus, kalau tidak dapat uang, tidak dapat apa, ya berarti tidak ada. Berarti Yesus bukan segala-galanya. Yesus plus segala-galanya. Padahal Alkitab mengajarkan kita Yesus itu sama dengan segala-galanya. Amin. Yesus itu bukan dari segala-galanya. Mendapatkan Yesus artinya mendapatkan segala-galanya. Maksudnya apa? Ya Pak, itu cuma jadi sekarang kasihan kita sekurang ada Tuhan. Maksudnya sekurang ada Tuhan. Jadi itu kurang. Sekarang kasihan Tuhan. Kurang apa sayang. Kasihan Tuhan. Sekurang ada Tuhan. Maksudnya. Jadi kamu kalau ada doi, kamu tidak bisa ada Tuhan, tidak apa-apa, yang penting ada doi. Karena uang memungkinkan segala sesuatu. Dan orang percaya sedang bilang amin. Saya bingung sebenarnya. Ini mau khotbah bagaimana ini? Orang Kristen masa kini. Para pengkhotbah juga membenarkan hal itu. Oke, memang ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Maksudnya apa sih? Kau sebenarnya tidak membenarkan ini. Yesus itu bukan segala-galanya. Waktu engkau kan menyebut Yesus itu segalanya, waktu saudara mendapatkan Yesus, lalu mendapatkan segala-galanya. Kok itu pendeta tadi? Pendeta sendiri tadi menurut saudara? Hah? Apa pendeta kaya-kaya sekarang yang lebih hebat daripada mereka? Coba pakai kuota. Menurut saudara? Rasanya ini ke surga dan tanya, Tuhan, terhadap pendeta-pendeta seperti ini, kira-kira apa perlakuan? Saudara mesti tahu, mati syahid itu sudah dipilih sampai kita. Dihitung berapa banyak yang salah. Kau tidak mungkin mati syahid kalau kau tidak ditentukan untuk mati syahid. Ya, jadi orang yang mati syahid itu memang soleto. Dia itu ada, sudah ditulis, dan dia tidak mungkin. Aduh saudara, saya sebenarnya mau merenungkan hal ini. Oh Tuhan, beda menjadi syahid ini. Saudara pikir saudara apa kamu bisa mati syahid? Ya, jadi kalau saudara tidak tiba-tiba mati syahid, ya sampai saudara dorong foto yang mati. Tapi kalau yang bukan mati syahid, saudara mau pergi manapun, saudara di tempat-tempat aman pun, kau akan mati syahid. Ya, kepada mereka masing-masing diberikan senyum lain jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan dan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan punya hitungan khusus untuk mereka yang mati syahid.
Saya tidak percaya pendeta-pendeta kaya raya ya, yang sekarang punya nama besar dalam tanda kutip. Kelak mereka mendapatkan perlakuan hebat di surga, belum tentu. Di Wahyu 6 ayat 11 ya. Perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Perlakukan kebenarannya. Sadari benar, sadarkan dirimu sendiri. Ini adalah kebenaran. Jangan main-main kepada kebenaran itu. Ya. Para penulis Alkitab, pahlawan-pahlawan iman itu mati untuk iman kepada Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Tadi beberapa mujizat sebenarnya saya lihat tadi diingatkan maksudnya. Bukan saya baru tahu tadi, tapi diingatkan kembalinya. Misalnya gereja Mukatap itu di Kairo kan ya, di Mesir, gereja sampah. Saya sudah lihat tuh gereja itu dulu. Memang juga gereja yang sampah. Jadi di situ memang tempat kumuh, ya. Memang disebut gereja sampah, ya. Itu rata-rata jemaatnya di situ pemungut sampah. Dan gerejanya tidak mewah, betul-betul tidak mewah. Kan saya lihat. Nah, itu gereja ada kisah yang tahun memasuki tahun 1000 Masehi. Jadi tahun 900 sekian, 936 atau 900 sekitar itu, ya, Masehi. Itu kejadian. Di gereja itu sudah ada apa tadi? Gembalanya Santo Abraham, disebut Santo Abraham. Nah, saudara, lalu raja yang berkuasa waktu itu raja Muslim. Tadi disebutkan namanya sebenarnya, tapi saya lupa namanya siapa. Itu rajanya, saudara. Dan raja ini tahu cerita di Alkitab. Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Maka raja itu, saudara, ini juga karena sebenarnya alasan karena mereka benci kepada kekristenan. Oke, no? Kalau Kristen itu benar, kalau Yesus itu sungguh Tuhan, coba pindahkan gunung ini. Karena ini kan Alkitab bilang, iman kecil saja dapat memindahkan gunung. Oke, kalau begitu, kalau Kristenmu ini, kamu akan dianggap benar dan silakan lanjutkan gerejamu. Kalau kamu bisa pindahkan gunung itu. Dan gunung yang dia suruh pindahkan itu gunung batu. Sedang gunung pasir, gunung batu tak pindah. Apa yang gunung batu? Oh Tuhan. Saudara kan biasanya, bayangkan. Jadi gereja itu dipahat di gunung batu. Saudara lihat, ya. Lalu karena mereka diancam, kalau tidak mereka akan dibunuh, ya. Jadi bapak pendeta pemimpin gereja itu menghubungi semua orang Kristen di Mesir, ya. Dia minta, mari kita bersepakat, kita berdoa kepada Tuhan supaya gunung ini pindah. Lalu mereka berkumpul dan berdoa 1 jam, tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya dengar mereka cuma itu berdoa itu sambil menyanyi. Mereka cuma menyanyi lagunya itu Kyrie eleison, gitu ya. Tuhan kasihanilah kami. Cuma itu. Mereka tidak minta, Tuhan kasihanilah kami. 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. 2 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Jadi saudara kalau menyanyi jangan rasa-rasa. Makanya saya bilang, saudara, nikmati. Jam ketiga tiba-tiba gempa bumi dahsyat terjadi dan gunung
katam itu pindah. Sudah tahu jaraknya dari tempat di mana dia tadinya gunung itu di belakang istana Salahuddin. Gunung itu bergeser 3 kilometer. Jadi betul-betul Tuhan buktikan ini pindah. Bukan cuma tak geser 3 cm, 3 kilometer. Jadi saudara lihat gereja itu berdiri sebagai bukti Yesus sungguh adalah Tuhan dan Allah dan mampu terhadap segala sesuatu. Ini saudara, jadi orang ke Mesir itu peserta tur selalu akan dibawa. Kalau tidak salah itu tempat tur pertama. Kalau lewat Mesir, kami langsung berkunjung ke gereja Sangka, itu tempat pertama yang dikunjungi. Ya. Jadi ini bukti. Memang saudara, dan tahu tidak, raja itu menjadi Kristen, dibaptis jadi Kristen. Ya. Memang sebelah tidak pernah mau mengakuinya, tapi ini catatan sejarah masalahnya. Nah, ada yang tidak mau mengakui kalau gunung itu pindah, sekalipun gunung itu memang pindah. Karena ini bukti sejarahnya. Jadi ada yang cuma cerita tentang sejarah itu, dia bilang pada tahun itu terjadi gempa bumi dahsyat. Nah, dia tidak mau bilang kalau waktu itu ada orang Kristen yang dituntut untuk suruh pindahkan gunung batu. Berarti dia itu, no? Itu Tuhan kita yang saudara remehkan, no? Yang kamu tuh kadang itu. Apa rasanya? Memiliki Yesus saja tidak cukup. Yesus mesti tak boleh umur panjang. Aduh. Padahal Stefanus itu masih muda betul. Ya, kisah pasal 6 itu. Stefanus itu masih muda. Stefanus mati. Dan kematian yang menyebabkan Paulus lahir menjadi rasul. Dilahirkan Tuhan. Iya kan? Stefanus mati. Apakah kami izin? Tidak. Stefanus mati karena memberitahu Injil. Stefanus mati dan Tuhan menangkan Paulus jadi rasul. Itu Tuhan cara kerjanya. Kelihatannya Stefanus tidak menyebabkan banyak orang bertobat. Siapa bilang Stefanus mati, Paulus bangkit menjadi rasul. Dan hingga kini tulisan Rasul Paulus membuat saya dan saudara makin mengasihi Tuhan. Nah, berapa banyak coba yang menyebabkan yang hasil dari khotbah Stefanus? Berapa banyak? Hitung sendiri. Nah, kelihatannya dia tidak mengatakan apa? Sabar bilang. Menyanyi untuk Tuhan. Saya mengurungkan dulu. Lihat ini. Pujian kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Itu tahta untuk Allah. Ya kan? Tahta untuk Allah. Dia punya tahta di surga. Tapi bayangkan, dia mau duduk di atas puji-pujian orang benar. Dan saudara pikirkan tuh, sementara apa saya? Masih kok menyanyi? Loh, itu tahta untuk Allah loh, ya bagus. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Harusnya Tuhan itu ada tahtanya di surga. Tapi dia mau duduk dan bertahta di atas nyanyian orang benar.
Saya sudah biasa cuma pakai keyboard terus menyanyi pakai keyboard ya. Tapi tiba-tiba di hati coba ambil gitar. Dan saya datang sini ambil gitarnya, saya masuk kamar. Selama kita ada main gitar dan saya mulai menyanyi. Nah itu lagu tadi. Anugerahmu kepadaku tadi beri kita. Aduh saudara, itu kan karena pakai gitar, dua tangan kerja, nyanyi bisa angkat tangan. Aduh saya tiba-tiba saudara dikuasai oleh hadirat Allah. Saya begini, oh Tuhan, kenapa sih kita tidak mau memberi hati kepadanya, mengagumi Dia, menghormati Dia, tidak menjadikan ini cuma tuntutan. Beda saudara, beda waktu saudara menyanyi kakak ini tuntut. Beda sekali saudara menyanyi karena rasa rindu. Beda sekali, beda sekali. Beda sekali itu orang menyanyi, dia dapat ingat seseorang. Beda sekali dia menyanyi kepada objek yang dia sedang mencintai. Itu beda sekali. Dan orang cuma menyanyi tanpa tujuan. Itu beda. Beda sekali. Saudara pasti tahu lah maksud saya. Jadi sekali lagi biarkan dia terus menjadi segalanya. Jadi bukan Yesus dan segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya. Jadi waktu engkau sudah memiliki Yesus, kamu sudah memiliki segala-galanya. Masa baik. Sampai hatimu sungguh-sungguh diterangi. Ya, engkau akan sadar memiliki Yesus itu bukan seperti ini. Kekayaan itu nafsu yang gampang. Ingin kaya saja nafsu yang gampang. Coba masalah. Sementara ini jadi topik-topik khotbah. Bagaimana jadi kaya yang benar. Jadi bilang nanti sudah terbiasa di sini diajar kekayaan yang sejati memiliki Yesus dan kebenarannya. Kalau dia mau kasih, biarkan dia kasih, tapi jangan biarkan hatimu terikat padanya, terikat pada kekayaan itu. Ya, apa kekayaan itu? Ingin kaya nafsu yang apa? Kalau saudara lihat Matius 13, Tuhan apa? Tipu daya kekayaan. Itu lagi satu. Ingin kaya, ingin nafsu yang apa? Ingin kaya ya. Tadi ini 1 Timotius pasal 6 ayat 9 tadi ya. Nah, ini Matius 13 ayat 22, ini khotbah Yesus. Tadi 1 Timotius pasal 6 itu khotbahnya Paulus, tulisan Paulus. Sekarang ini khotbahnya Yesus. Perhatikan, yang ditakukan di tengah semak bumi ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kemiskinan. Coba saudara, stop ingin kaya. Maka jadi tambah satu, kau akan jadi kikir. Ini biasanya orang gitu. Orang waktu dia berpikir dia mau kaya, tuh yang pas apa itu? Sudah ini semua kita tahu ini sudah ada DP budget masing-masing. Idul ini for ini, idul ini for ini, idul ini for ini, kan ada pengen. Saya juga sebenarnya dari dulu sudah begitu. Dari dulu selesai bekerja dan begitu terima gaji itu beda apa duit, saya potong bukan persembahan, duit oto. Iya, saya harus siapkan begitu. Uang transport, ya. Transport ke
Soreken. So itu waktu itu saya tidak mau 1 minggu 3 kali di gereja. Rugi tanpa transport. Kalau ke kantor hari-hari saya siapkan transportnya. Kalau ke gereja hari Minggu saja. Titik. Dan itu rasa waktu luar biasa. Ya? Jadi persembahan saya sudah siapkan. Kan zaman dulu sebenarnya jarang sekali orang menerima uang gaji itu ditransfer. Biasanya dapat uang cash. Nah uang cash zaman dulu saya masih ingat saudara, kami itu dibayar tiap kali uang baru. Uang baru jadi itu langsung disisihkan. Ini untuk persembahan. Jadi waktu itu kenapa saya pikir kita betul sekali. Betul sekali apa? Sampai mau kasih bantuan kan kita susah dia. Kenapa ini persembahan semua lo ikhlas-ikhlas? Memang beritahu ini buat Tuhan. Persepuluhan. Semua ada. Sampai DPD potong kita susah dia. Mau pikir aja, kok kurang apa? Mereka saya bilang ke saudara yang bilang anak-anak. Mereka kan belum dipikirkan mama ini, ya mau pikir aja. Itu jam 6 pagi sudah di luar, sudah dibuka jalan ada bis. Jam 6 pagi. Nah saya tidak pernah tidak mandi tahun-tahun. Nah kalau jam 6 pagi sudah dibuka jalan, berarti jam berapa tidak bangun? Jam berapa mandi? Yang pakai air panas. Jangan bilang itu dirobohkan. Tuhan menuntut lebih. Tuh, itu semua yang begitu saja tadi bisa dilakukan tanpa hati. Cuma karena takut masa menangkan, cuma ini berpikiran. Nampak saudara? Ini ingin kaya, ini bahaya sekali ingin kaya. Berdoa terus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan mengisi hatimu dengan kekayaan rohani. Jadikan itu doamu, karena kau dalam bahaya. Waktu kekayaanmu secara materi bertambah, sementara kekayaan rohanimu kau tidak jaga, kau akan terjebak dalam tipu daya kekayaan yang bilang Tuhan Yesus. Yang dari kekayaan ini tipu daya. Pantas waktu setan bilang, cukup kau tunduk sedikit kepada aku beri dunia dan kemegahannya. Yesus tidak mau ditipu. Dan pencobaan itu ditulis supaya saya dan saudara sadar benar apa yang hendak menipu. Cukup itu menipu Yudas Iskariot. Jangan tipu betul. Jadikan dia kekayaan kita. Yesus dan kebenarannya adalah kekayaan murid-murid Yesus. Coba Yesaya berapa? Kekayaan yang menyelamatkan. Ya ingat itu. Yesaya 30. Ini tepat sekali. 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan, bukan kekayaan yang menipu. Ada kekayaan yang menipu.
Kekayaan yang menyelamatkan dialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi saudara cuma punya duit, tidak punya harta kekayaan, tidak punya takut akan Tuhan, miskin kau. Ini kan firman Allah. Kalau saudara masih punya Tuhan, kita ini firman Tuhan. Bukan prinsip ekonomi yang mengatur hidupmu. Ini kan makanya ini namanya tipu daya kekayaan. Tepat. Untuk orang memperoleh uang lalu melupakan Tuhan, lalu mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kau tertipu. Milikilah kekayaan yang menyelamatkan, hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, harta benda Sion. So ada belum harta benda itu di hidup? Kalau belum ada, hati-hati. Yang terlalu membatasi Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak terbatas, tapi hati-hati untuk membatasi Tuhan dan cara kerjanya di hidup ini. Padahal dia memiliki sebuah cara, tidak perlu minta nasihat kepada kita. Tadi saya mendengar sebuah kesaksian ini, ya. Seorang yang zaman dulu dia ada di kapal dan kapal itu pecah di tengah jalan, ya. Jadi masing-masing orang menyelamatkan dirinya. Kalau tidak salah sebagian besar mereka mati, ya. Tapi ada seorang bapak, ya, yang selamat sampai ke tepi sebuah pulau, ya. Ditolong dengan sebuah pecahan kapal. Jadi dia sampai tertolong, dia sampai di pulau, tapi pulau itu tidak ada orang, tidak ada penghuni, jauh dari mana-mana, dan dia tidak tahu harus kemana. Tahu? Akhirnya dia di situ dan coba hidup seorang diri. Dia pun membuat rumah di situ. Karena ada pohon-pohon, jadi dia berhasil ini bikin rumah, saudara, rumah kecil untuk dia tinggal. Dan satu ketika rumah itu pun terbakar. Waktu rumah itu terbakar, dia langsung berteriak dan mengutuk Tuhan. Tuhan, kau keterlaluan. Engkau membuat aku terpisah dari istri dan anak-anakku dengan membiarkan aku mengalami karang kapal, ya. Dan kini baru saja rumah ini aku buat. Aku pikir ini berkatmu. Ternyata engkau membiarkan rumahku terbakar. Oh Tuhan, engkau pokoknya begitu ya. Dia marah pokoknya, ya. Sementara dia marah, kemudian dia terkejut karena rumah itu kan terbakar agak lama. Kalau dia cuma untuk memasak, kan cepat selesai apinya. Tapi karena kebakaran rumah, lama baru selesai itu kebakaran itu. Tiba-tiba dia melihat ada kapal yang datang. Kapal datang dan menolong bapak ini. Jadi dia datang kepada kapten kapalnya. Kamu tahu dari mana kok bisa saya di sini? Oh enggak, kami cuma dituntut api. Kami melihat api di rumah ini. Api ini terbakar dan api ini yang menuntut kami datang di pulau ini dan ternyata ada di sini. Dan saudara, bapak itu kemudian berlutut dan mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, aku berpikir engkau sudah salah memilih jalan. Orang pikiran itu Tuhan mesti bikin kering ke laut. Tuhan selalu punya cara dan jangan batasi caranya. Aku berpikir itu hukuman, karena kau tidak tahu itu justru pertolongan. Aku berpikir itu musibah, kau tidak tahu itu bukan musibah yang mencelakakan, justru itu musibah yang membawa berkah. Ya. Kita kan susah sekali berpikir seperti itu. Kita selalu saja berpikir Tuhan sudah bikin saya.
Harusnya cara Tuhan tidak seperti ini. Harusnya kalau Tuhan begini. Aduh, saudara, kau tidak tahu. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Coba, saya TBC, dan bukan untuk membunuh saya, untuk menyelamatkan saya. Coba saudara sekalian, renungkan lagi. Apa yang telah menyebabkan saudara ini kemudian bertobat? Coba. Mungkin kayak itu semua kecelakaan atau apa? Apapun sebutannya. Hasilnya kau lihat apa? Itu cara dan jalan Tuhan tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru. Itu cara Tuhan luar biasa. Nah, kau tidak mungkin bisa mengalaminya sampai kau mengasihinya, kau menghormatinya, takut kepadanya. Apa sih yang Tuhan minta? Selain takut akan Tuhan. Jadi kata-kata Tuhan, harta benda di dalam hidupmu. Takut akan Tuhan harta benda, kau akan mengasihi perkataannya, kau akan membaca perkataannya, kau akan hidupi perkataannya. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus mengenal. Coba langsung renungkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan apa kepada saudara ini? Coba ini doakan. Harusnya doa yang benar itu adalah doa yang lahir karena firman Tuhan menguasai hatimu. Kau kan berdoa dengan cara yang benar. Permintaanmu saja jadi beda. Semakin kau masih firman Tuhan, isi doamu akan berbeda. Kau masih firman Tuhan, dan kau akan terkejut. Iya kan? Kita berdoa kita belum pernah bilang begini. Semakin kau membaca firman Tuhan, semakin kau menghidupi firman Tuhan, artinya kau semakin mengenal Tuhan. Saudara akan memiliki ungkapan-ungkapan yang berbeda kepada Tuhan. Beda dia. Oh Tuhan Yesus, tolong aku. Terima kasih Tuhan. Penyertaanku Tuhan sempurna bagiku. Hadirmu di hidupku terutama bagiku. Oh, haleluya. Penyertaanmu segala hadirmu di hidupku terutama bagiku. Oh, haleluya.
jadikan kebenarannya. Takut akan Tuhan menjadi harta benar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan dalam Roh Kudus kita alami setiap waktu. Tinggal dalam hadirat-Nya. Persembahkan pujianmu setiap waktu. Biarkan hidupmu dia sungguh-sungguh menjadi raja. Perintahkan itu kepadanya. Beri dia pujianmu, pujian dari hati yang paling tulus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan kami untuk kedatangan kapanpun itu. Betapa rindu hati berjumpa dengan datanglah Tuhan Yesus. Kami bersyukur akhirnya yang diberikan